Halo, Assalamualaikum. Di peluncuran Redmi Note 13 series kemarin, saya malah tertarik dengan dua earbuds baru Xiaomi yang sama-sama punya ANC dan multi-point connection. Tenang, saya sudah beli keduanya dan kali ini kita bahas yang lebih terjangkau dulu, yaitu Redmi Buds 5. Dibanderol seharga setengah juta rupiah kembali 1000 buat parkir, dia menawarkan spek seperti ini. Bluetooth-nya sudah versi 5.3 dengan kodek ESC dan punya driver besar 12,4 mm. Kemudian sudah punya IP54 untuk water and dust proof rating dan punya 3 mode ANC dengan depth hingga minus 46 desibel. Punya 3 mode transparansi juga, dia punya 54 mAh baterai di buds-nya dan 480 mAh di case-nya. Battery life diklaim hingga 10 jam atau hingga 40 jam dengan case-nya ini dan dengan catatan ANC mati dan volume 50% saja. Earbuds ini mendukung Google Fast Pair di smartphone Android dan juga punya padanan aplikasi bernama Xiaomi Earbuds. Jadi jangan lupa ya, pairing ke aplikasi ini kalau kamu ingin mengaktifkan fitur multi-point alias dual device connection. Yang saya pakai ini warna sky blue, ya saya beli warna ini biar nggak bosen ya, hitam atau putih mulu. Finishing case-nya di sisi luar itu matte dan di dalam glossy dan mudah berminyak ternyata. Earbuds-nya juga glossy dan bentuknya mirip dengan Redmi Buds 4 Pro yang lalu. Fittingnya bagus, melekat baik di telinga dan nyaman juga. Saya tak menemui masalah berarti untuk hal yang ini. Build-nya juga terasa solid, feels cukup mewah sepadan harga, dan looks-nya overall cukup kece juga, warna two-tone yang soft juga saya suka. Di aplikasi Xiaomi Earbuds, kita bisa atur touch control-nya, kemudian menyesuaikan equalizer, nyalakan dual device connection-nya, dan juga atur level ANC atau transparansinya. Dan udah bagus sih peredaman kebisingannya, suara gemuruh mesin bisa nyaris hilang, dan transparansi juga cukup signifikan memasukkan suara luar, plus bisa dipilih juga fokus ke suara atau ambience. Pengetesan yang saya lakukan umumnya dilalui dengan aman, tiada rattle maupun burst meski powernya besar, yang bisa diartikan titanium drivernya berkualitas. Itu saya uji dengan Bioshocker test kayak biasa. Kemudian virtualisasi 8 arah terasa akurat dan jaraknya pun terasa cukup. Jadi depth-nya hadir dan stagingnya juga luas nih. Detail juga terbilang kaya, seperti instrumen cukup terasa jelas, dan nonton video aman nggak terasa delay. Sementara saat main game PUBG Mobile rasanya tebal nih delaynya. Suara terdengar belakangan dan ekor langkah bisa sampai 4 langkah. Karena tidak ada gaming mode, saya cuma bisa matikan kodek ESC dan memang delay menurun sedikit, namun ekor langkah masih sampai 3 langkah, dan juga suara lain masih belum terasa sinkron banget. Sementara untuk mikrofonnya, karakternya itu masih standar mikrofon TWS yang agak kayak suara robot, tapi detail dan gain sangat cukup. Hanya saja saat disimulasikan dengan noise, terdengar agak kepayahan ya dia untuk mempertahankan kualitas perekaman suaranya ini. Ya, dan ini contoh perekaman audio dengan mikrofonnya Redmi Buds 5. Di kanan saya menyala sebuah kipas angin mini portable dan kiri saya play sebuah video cafe noise ya di smartphone. Jadi ini simulasikan noise dari ambience seperti ini, silahkan disimak. Saya akan bicaranya di stop dulu. Lalu saya bicara lagi, tadi noise-nya kedengaran lebih jelas nggak? Atau malah samar-samar? Biasanya kalau ANC-nya bekerja dengan baik, ketika orangnya nggak bicara, noise-nya malah hilang sama sekali ya. Dan ketika orang bicara, noise-nya ikut terangkat sedikit, tapi nggak kentara. Dan akan lebih jelas ketika noise-nya dihilangkan. Bentar, saya hilangkan dulu noise-nya. Ya, udah hilang. Gimana sekarang suaranya? Apakah lebih jelas, lebih bulat, dan segini? Menurut teman-teman bisa nggak dipakai buat komunikasi? Atau malah buat konten? Atau kurang? Komen aja ya. Untuk karakter suara, yang saya rasakan Redmi Buds 5 ini punya power yang besar, tapi masih dideliver dengan rapi alias terkontrol. Makanya pas awal-awal dia menyala di 50% saja pun, saya kok merasa udah cukup banget ya buat enjoy lagu-lagu yang saya pakai buat mengujinya. Bassnya bumi, cukup memenuhi telinga, namun tidak lebay. Sehingga di beberapa kesempatan, punch-nya itu masih bisa muncul, bulat dan rapi,
Nonjok juga meski secara umum tetap dikemas dalam boomnya yang bertenaga. Ini tuh tipikal earbuds yang bakal cepat bikin lelah kalau disetel di volume lebih dari 70% secara terus-terusan. Nah, sektor vokal terasa ya ekstra gaungnya, tapi kebeningannya cukup terjaga. Tonnya sedikit memberat, pitch juga agak turun ya rasanya, tapi masih dalam batas yang natural. Buat dengerin podcast, ini bakal enak, tapi buat dengerin suara Maudy Ayunda, ya bakal kurang kerasa bening, nggak sebening seharusnya. Di sektor treble, ceringnya dapat, jadi sparklingnya muncul, namun rasa-rasanya masih terbungkus distorsi bass yang boomy tadi. Jadi, karakternya terbilang warm dan berenergi, cocok buat anak muda, dan nggak over ngebass juga buat memutar beragam genre musik. Cuma sayang, kurang handal buat main game karena latensinya cukup tinggi terasa. Oke, karakter seperti biasa sesuaikan selera, namun memang dari tahun ke tahun, Redmi Buds dan Buds Pro secara umum berbagi benang merah yang sama seperti ini. Jadi buat saya nggak ada masalah sih, apalagi ANC dan transparansinya lengkap, malah ditambah dual device alias multi-point connection juga, di level harga segini rasanya cukup pantas direkomendasikan. Looks kece, build oke, jadi kurangnya apa? Ada deng. Tadi mikrofonnya agak B aja ya. Untuk harga segini, bisa dibilang di bawah rata-rata saat meredam noise dan juga delay-nya tebel ya. Jadi monggo sesuaikan lagi sama kebutuhan. Tapi kalau pertanyaannya mending ini atau ambil Redmi Buds 5 Pro sekalian, maka jawabannya akan ada di video selanjutnya. Doain aja saya ada umur dan kesempatan buat bikinnya. Plus teman-teman boleh subscribe dulu dan nyalakan loncengnya biar nggak kelewatan pas insya Allah videonya tayang nanti. Oke, gitu aja ya video kali ini. Thanks for watching. Dari Kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.